Saya juga terseok-seok ini, mau mati rasanya. Saya mas mau pisah sama suami saya, kan saya sayang sama dia gitu. Segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibat. Siapa yang lebih dulu memulai dan berdampaknya seperti apa, lalu bagaimana. Harusnya kan memang saudara Indah ini, saya tidak tahu ya, apakah dia punya hubungan khusus dengan suami klien kami, ataukah hanya mohon maaf dugaan transaksional ya, atau memang ada apa sehingga video call tersebut terjadi dan sampai terlihat oleh istri daripada siapa klien kami gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini kerugiannya yang disampaikan sampai sejumlah miliaran rupiah itu memang betul berdasarkan undang-undang. Namun demikian apa yang dia sampaikan di sini ya melalui kuasa hukumnya, tentunya pertama kami juga akan menjawab somasi secara resmi. Lalu juga kami akan melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi saudara Indah itu juga. Karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa tidak? Karena klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga sehingga klien kami terpaksa mengajukan gugatan cerai ya di pengadilan daerah Jakarta khususnya. Lalu terganggunya psikis anak ya, anak-anak daripada klien kami, mereka berdua ini tentunya kan punya anak-anak ya, psikisnya terganggu udah pasti, rame di pemberitaan. Lagi pula mereka harus berpisah, pasti juga terganggu kan anak-anaknya. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh klien kami, anaknya nanya papa di mana, begitu juga sebaliknya kan begitu. Lalu juga pekerjaan, klien kami jujur punya nama baik di sosial media dan di dalam pekerjaannya, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini ya tentu juga berdampak. Betul ya Bu ya, tadi ada yang mau mungkin kerjasama jadi membatalkan gitu ya, itu jadi berdampak juga di pekerjaan. Jadi alangkah sangat tidak adilnya menurut klien kami kalau dari peristiwa semua ini, yang dimana juga yang memulai membuat sebab akibatnya juga bukan klien kami, justru klien kami yang saat ini dimintakan ganti rugi sebesar sekian miliar. Tadi klien kami menyampaikan, kok nggak adil ya bang, kok nggak adil sekali gitu loh. Sementara yang banyak kerugiannya tuh dari pihak saya loh bang. Itu tadi yang saya sudah sampaikan, rumah tangganya hancur. Dapat dibuktikan dengan adanya surat gugatan yang sudah diajukan oleh klien kami ya ke pengadilan agama di bilangan Jakarta lah pokoknya. Lalu juga anak-anak, lalu juga pekerjaan, lalu juga psikis dan mental gitu loh. Jadi perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa kalau bahasa gampangnya orang bilang, Clara ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi, surat somasi yang di situ dituliskan terkait dengan ganti rugi yang nilainya juga mungkin luar biasa ya, sampai sekian miliar lah gitu. Apakah sudah mantap untuk berpisah mungkin Kak? Sejauh ini insya Allah saya mantap buat berpisah, sudah didaftarkan ke PA Jaksel, yaitu mohon doa dan kekuatannya, karena berpisahnya juga ini nggak mudah gitu loh. Saya juga terseok-seok ini, mau mati rasanya. Saya mas mau pisah sama suami saya, kan saya sayang sama dia gitu. Mungkin kan nanti proses perceraian juga bakal ada mediasi ya Kak, yang udah siap bertemu lagi dengan suami. Insya Allah sih ya, selalu siap terbuka buat dia. Tapi sejauh ini suami ada upaya mungkin menghubungi Mbak Clara untuk memperbaiki semuanya gitu, memperbaiki Ada, rumah tangga? selalu ada. Dia selalu menghubungi saya. Kadang saya nggak respon, menghubungin Bang Sunan. Makanya memang beberapa saat ini saya dan Bang Sunan dan istri Mbak Hedi juga jadi lebih sering bertemu ya, karena memang
yang membicarakan tentang kasus ini, terus memang dia juga minta untuk selalu. Jadi kadang-kadang kita tuh nongkrong, bukan nongkrong saya happy ya. Kalau misalnya kalian bisa tangkap saya dengan Mas Sunan, dengan Mbak Hedi, kayak kemarin saya sampai di sini ada yang diobrolin gitu loh. Ya kalau mau ketemu saya, komunikasi sama saya lewat Bang Sunan. Tapi kalau untuk kontekan, teleponan, hai, say hello, nggak ada. Tapi kalau untuk kontekan lah di Bang Sunan gitu. Karena meskipun Bang Sunan ini kuasa hukum saya, beliau ini juga punya rasa kemanusiaan gitu loh. Maksudnya kasihan juga ini ada orang mau minta maaf gitu loh. Maafinlah Bang Sunan ini meskipun kuasa hukum kan tetap support untuk kalau bisa seperti inilah gimana baiknya gitu. Karena ada kesedihan juga di benak beliau melihat kami berpisah itu ada. Kakak sebelum ini kira-kira sempat ada gelagat atau seperti apa dari beliau, karena kan kejadiannya kalau dari tanggal di tengah-tengah bulan puasa ya, sama alasan udah nggak mau maafin lagi, itu apa sih? Justru nggak ada. Justru buat saya dia itu sosok suami yang sempurna. Karena saya mencintai dia. Kenapa sempurna? Karena saya tidak melihat yang lain, gitu loh. Maksudnya saya tidak bisa membandingkan dengan orang lain, makanya saya bilang dia sempurna. Tidak ada, kami selalu bersama. Jadi saya juga shock, saya nggak nyangka ada itu, saya nggak tahu tuh. Saya juga shocknya luar biasa. Saya nggak nyangka ada foto itu, kecolongan juga gitu loh. Keluar malam nggak pernah, minum alkohol bukan peminum alkohol. Beliau juga sholatnya rajin 5 waktu, nambah lagi sunnah. Maksudnya saya publikasikan ini bukan dalam bentuk ria, tapi maksudnya sebegitu sempurnanya dia untuk kami. Dia sayang anak, sayang istri. Kalau ada konflik biasalah, tidak pernah main tangan. Uang pun kalau memang ada sharing, memang kalau yang masalah nggak nafkah itu 1 bulan kebelakangan ini beliau stop gitu loh, karena memang lagi tidak ada kemampuan untuk hal itu, dan itu tidak menjadi masalah. Cuman ya itu nggak ada tanda-tanda. Makanya saya cek HP-nya itu dalam keadaan saya happy aja. HP lagi gue cek gitu, nggak ada sempurna, perfect. Nggak nyangka juga ada itu tuh, nggak tahu. Berarti untuk maafin lagi ya Kak? Kalau pintu maaf saya udah maafin, termasuk saudari Indah ini saya sudah memaafkan. Sudah saya maafkan, tapi pada saat saya memaafkan datang somasi, jadi bingung juga kan. Gitu. Bagaimanapun saya di sini juga punya harga diri lah. Gitu. Saya juga nggak mungkin, maksudnya saya yang udah melihat perselingkuhan ini, mohon maaf saya ralat, ya menurut saya selingkuh, ini saya orang awam ya, menurut mata hukum saya nggak tahu, saya melihat ada yang bertelanjang ria di depan suami saya sakit, psikis saya udah mau gila, siapa yang bisa waras? Kelihatannya aja nih kayak gini tegar, nanti sampai belakang juga saya nangis lagi, nggak ada yang bisa waras. Anak-anak saya terganggu, nanya bapaknya di mana, jawab apa saya gitu ya. Pekerjaan saya sengaja nggak ngambil job apapun. Setelah kejadian ini, saya di hadapan publik saya juga harus tetap empati dengan diri saya. Nggak mau saya memanfaatkan endorse segala macam, saya nggak mau. Hancur lah Mbak. Jadi Ini kan Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.